Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang John Maynard Keynes. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan kuliah dengan asinkronus, tapi sinkronus saya akan memberikan dengan video ya, dan juga ada PowerPoint yang saya akan berikan atau susulkan di my class. Oke. Mohon maaf nanti mungkin video saya on dan off kan, karena nampaknya muka saya di kamera ini kadang menutupi tulisan ya nantinya. Jadi saya mohon izin saya on dan off kan kalau misalnya gambarnya terlihat menutupi tulisan ya. Oke, mari kita akan bahas siapa sih John Maynard Keynes ya. John Maynard Keynes dia sebenarnya lahir di sama juga dengan Adam Smith, tapi beliau Maynard Keynes lebih ke Amerika ya, bukan Eropa. Keynes lahir di Cambridge ya. Lahir di Cambridge dan berasal dari keluarga berlatar belakang akademik. Ini yang membedakan dengan Keynes. Dengan Adam Smith. Keynes ini memang sejak awalnya itu memang dibesarkan di dunia akademik ya. Beliau memiliki ayah yang sangat terkenal sekali sebagai ekonom dan juga ibu seorang wali kota perempuan pertama ya di Amerika. Sehingga Keynes ini memang dari, kalau kita bilang, stratanya cukup tinggi gitu ya, karena keluarganya memang dari keluarga akademisi ya. Nah, pada umur atau usia 26 tahun ini Keynes mulai bergabung ya di dalam pemerintahan, dan di pemikiran-pemikiran Keynes ini ditampung oleh pemerintahan, sehingga pada umur 26 tahun ini Keynes diangkat sebagai penasehat pemerintah, dan akhirnya dia mempengaruhi atau membuat suatu perjanjian yang dikenal sebagai Bretton Woods. Mungkin kalian sangat kenal sekali ya dengan adanya IMF. Nah, dengan perjanjian Bretton Woods ini yang diinisiasi oleh Keynes, maka terbentuklah IMF pada tahun 1946. Saya bidang keahliannya Keynes bukan hanya ekonom, tapi Keynes ini di karirnya bergerak pada ilmu fisika, ya, matematika, politik, humaniora, dan juga seni budaya. Jadi Keynes memang salah satu pemikir ekonomi yang memiliki latar belakang multidisipliner. Dan ekonom saja dia. Nah, sebenarnya yang mengikuti mazhabnya Keynes itu tidak hanya Keynes itu sendiri, tapi maaf ini ada salah ketik. Tapi ada beberapa orang lagi pengikutnya, yaitu Hansen, Samuelson. Nah, kalau kalian bisa cari bukunya Introduction of Economics milik Samuelson, ini sangat terkenal sekali ya, beliau dari dosen dari MIT. Lalu Kuznets, nah kalian pasti mengingat-ingat Kuznets. Kuznets pernah dengar tentang inequality ya, ketimpangan. Nah, itu Simon Kuznets ya. Kuznets dan juga Leontief. Leontief ini matematika, dia dari Harvard ya, dosen Harvard. Leontief, pernah dengar Leontief ya? Matematika dan juga ekonomi mikro. Nah, mazhab Keynes dan New Keynes ini berkembang dari tahun abad 18 sampai abad 19. Lalu bagaimana bukunya Keynes? Nah, buku Keynes, kalau ingat kemarin Adam Smith ada 2. Kalau Keynes kita punya beberapa buku di sini. Mungkin saya akan ulas buku yang terkenal saja di sini. Sebenarnya semua terkenal, tapi yang akan kita banyak bahas untuk kuliah online kali ini ya. Yang pertama, Economic Consequences of Peace ya. Jadi Keynes menyatakan bahwa adanya kalau dulu ya banyak peperangan ya, perang dunia gitu ya. Nah, adanya peperangan ini menyebabkan tindakan balas dendam, sehingga keadilan, perdamaian itu tidak akan terjadi jika mereka tidak ada sistem
equality atau keadilan, ya. Sehingga adanya penekanan-penekanan pada negara yang kalah itu akan banyak terjadi balas dendam. Ingat dulu ini zamannya masih bom atom, ya, Amerika dengan Jepang, ya. Nah, Keynes ini juga memaparkan bahwa tidak hanya secara militer yang sangat dirugikan, tapi juga termasuk perekonomian negara itu sendiri, ya. Nah, ini tahun 1919 sudah dipaparkan oleh Keynes, the economic consequences of the peace, ya, apa adanya sistem balas dendam dan perasaan balas dendam ini sangat berhubungan sekali dengan perekonomian suatu negara. Lalu ada bukunya lagi, Treatise on Money, ya. Ini adalah bukan kita bilang koreksi atau komentar beliau terhadap nilai tukarnya. Si Adam sebenarnya jauh berbeda, masanya sangat jauh, tapi di Treatise on Money ini si Keynes lebih memaparkan pada pengertian terus peranan, ya, apa itu uang dan bagaimana uang itu sendiri bekerja di dalam individu maupun masyarakat ataupun negara. Nah, ini Treatise on Money ada 2 volume pada tahun 30 ya, 1930. Yang volume pertama dia lebih memaparkan tentang bagaimana teori murni tentang arti dan peran uang. Jadi dia menjelaskan bagaimana nilai tukar uang itu sendiri, ya. Lalu volume 2 dia sudah memaparkan atau melihat teori-teori perihal uang. Ya, nah, ini Treatise on Money. Lalu lanjutnya yang terakhir, buku dia yang terakhir, The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, ini yang paling terkenal sekali. Yang akhirnya dia keluar menjadi buku ini setelah dia bikin, ya, lalu keluarlah yang namanya IMF, gitu, ya. Nah, kalau buku General Theory of Employment, Interest and Money ini lebih pada criticize, ya, mengkritik masa-masa klasik, ya, di mana dia mengatakan adanya liquidity preferences, ya. Dia menyatakan bahwa adanya kekuatan pasar itu pasti akan selalu menuju equilibrium with or without government intervention, ya. Jadi semua kekuatan pasar itu pasti akan ada equilibriumnya. Kenapa? Mau ada intervensi atau tidak, pasti ada equilibriumnya. Contohnya kalau misalnya dia dipatok harga, ya, antara harganya itu misalnya harga beras diperbolehkan oleh pemerintah di antara 11.000 sampai 25.000 untuk beras yang terbaik, kualitas terbaik. Maka apakah tidak terjadi equilibrium walaupun ada sistem intervensi pemerintah? Pasti akan ada equilibrium, pasti ada sistem jual dan beli di situ, ya. Nah, itu si Keynes menyatakan kekuatan pasar akan selalu pada menuju equilibrium. Mau dibilangin ada intervensi, mau nggak ada intervensi, pasti ada equilibrium terakhirnya, ya. Yang kedua, nah, keseimbangan secara penuh itu harus termasuk dengan fully employment. Jadi kita harus berasumsi bahwa kalau adanya keseimbangan atau equilibrium ini harus dalam termasuk asumsi fully employment. Jangan terus kepikirannya tanpa intervensi pemerintah, kan nanti akhirnya banyak yang dipecat, akhirnya unemployment-nya cukup tinggi. Nah, ini yang bagi Keynes bahwa employment ini sangat penting dibandingkan keseimbangan pasar. Jadi ya otomatis kok nanti keseimbangan pasar itu akan terjadi dengan asumsi full employment. Nah, yang ketiga, bahwa campur tangan pemerintah itu sangat perlu. Kenapa? Ya nanti ada inequality itu tadi, ada yang kuat menjadi sangat kuat dan yang lemah atau buruh-buruh itu pun menjadi tetap lemah. Nah, ini yang bagi Keynes seharusnya campur tangan ulil amri, ya, pemerintah yang bagian yang mengendalikan itu sangat diperlukan. Keynes menyatakan hal itu.
Nah, general theory of gains yang mungkin saya paparkan sedikit di sini ya. Nanti yang nggak sedikit ya kita bahas di 3 slide sebenarnya. Tapi ini adalah paparan singkat saja. Menyatakan bahwa kurva konsumsi ya. Kurva konsumsi menyatakan pendapatan akan ada di bawah pendapatan total perekonomian. Dan pendapatan total perekonomian secara jangka pendek itu juga ditentukan oleh keinginan rumah tangga. Ya. Jadi mungkin nggak kurva konsumsi di atas pendapatan total perekonomian, hateneh ngutang gitu ya. Tetapi ada ngutang Bu, oh pasti ada utang, tapi perhitungannya secara jangka, kalau jangka pendek ya pasti ditentukan oleh keinginannya dia gitu. Tidak terus mungkin ya ada beberapa kasus mungkin untuk jangka pendek pendapatannya dia sangat minim, maka dia diharuskan berhutang karena untuk konsumsi. Mungkin dalam kondisi problematik masalah perekonomian sekarang akan muncul. Pada saat zaman itu dipercaya oleh Keynes bahwa pendapatan itu di atas kurva konsumsi. Ya. Jadi konsumsi itu harus di atasnya, pendapatan harus di atas konsumsi. Dan secara jangka pendek, kurva konsumsi itu ditentukan oleh keinginan rumah tangga. Jadi kalau misalnya keinginan rumah tangga itu tidak terlalu besar, jangka pendek pasti dia akan mikirkannya seperti kalian simpel saja sih, kalian ada yang jualan ya, bapak-bapak jualan. Untungnya berapa Pak? 50.000 sebulan, sehari 50.000 dapatnya cukuplah untuk makan sehari-hari. Maka apa prediksinya? Bahwa konsumsi selalu di bawah pendapatan. Ya, itu berdasarkan apa ditentukan oleh keinginan masing-masing rumah tangga. Dan pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan, yang saya bilang tadi. Secara jangka panjang bisa berhutang dan bisa dianggap juga sebagai pengeluaran yang terencana. Ya. Tapi itu tergantung juga pada pendapatan dan kestabilan perekonomian masing-masing. Nah, kemiringan dari fungsi konsumsi yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi secara marginal. Nah, itu tadi saya bilang, kenapa kok secara jangka panjang Bu, kalau pengeluaran yang direncanakan ya karena ada misalnya ada hutang dan sebagainya, itu kita akan melihat secara kecenderungan. Misalnya keputusan secara mikro, jadi general teori lebih banyak ke mikro ya. Misalnya kita pribadi bahwa ingin berhutang, pasti akan memikirkan apakah untuk jangka 3 tahun mendatang saya akan mendapatkan gaji yang sama atau bahkan lebih besar dari pengeluaran yang akan direncanakan. Nah, ini menjadi termasuk dalam kecenderungan mengkonsumsi marginal. Itu harus dipikirkan bagi tiap-tiap individu rumah tangga. Nah, kira-kira di dalam penjelasan Keynes ini kira-kira perpotongan Keynes-nya untuk pengeluaran faktualnya seperti apa? Ini yang terjadi. Perpotongan Keynes ya pasti akan dia sangat meyakini bahwa keseimbangan pasti akan terjadi. Ya, keseimbangan dalam perpotongan Keynes itu akan terjadi pada titik A, di mana pendapatan atau pengeluaran secara aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Itu harus equilibrium. Pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Tidak mungkin pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mungkin saja, tapi dimasukkan ke dalam pengeluaran yang direncanakan. Tapi bagi Keynes, keyakinan Keynes itu adalah adanya keseimbangan perpotongan antara expenditure dan income ya. Nah, kalau ternyata kalau kita dapatkan adanya kelebihan produksi dan kekurangan produksi, apa yang terjadi? Maka perusahaan itu akan mendorong ya, apakah dia akan mengurangi produksinya atau malah menambah produksinya. Jika dia kelebihan produksi, pasti untuk berikutnya yang direncanakan dia akan mengurangi, sehingga dia akan menggeser kurva ini menjadi kurva yang biru dari merah menjadi biru. Atau dia melihat bahwa
oh ternyata ada kekurangan produksi dari apa yang diminta ya di pasar, maka dia akan menggeser dari yang merah menjadi yang biru. Oleh karena itu, keseimbangan pasti akan terjadi secara direncanakan, ya. Maka itu untuk pengeluaran yang direncanakan itu um, mazhab atau apa ya keyakinan dari mazhab Keynes. Saya akan membagi tentang pandangan-pandangan Keynes di microeconomics dan macroeconomics. Di microeconomics mungkin dia ada sedikit pemaparan dari kebijakan pemerintah, mau saya turunkan ya ke suku bunga ini karena tidak ada tulisan di sini, saya keluarkan kameranya ya. Sebenarnya kebijakan pemerintah di atas itu mau saya turunkan ke bawah, tapi tadi kok trouble terus laptop saya, jadi mohon maaf, itu sebenarnya saya turunkan ke bawah. Pada Keynes ya di microeconomics, kita bisa dia mengkritisi sebenarnya pada Adam Smith, mengatakan bahwa permintaan dan penawaran itu bisa equal atau sama dengan ya kalau di Smith. Sedangkan kalau di Keynes dia bilang nggak mungkinlah permintaan itu sama dengan penawaran karena kadang-kadang pendapatan itu tidak sama dengan konsumsi ya. Keynes menyatakan nggak mungkin kalau dia mendapatkan pendapatan lebih tinggi misalnya ya. Jadi saya sekarang 3 juta. Lalu bulan depan ternyata saya mendapatkan kenaikan gaji. Pendapatan saya menjadi 4 juta. Apakah konsumsi saya tetap jadi naik 4 juta? Ini tambah gemuk lagi ya Bu Didi. Didi jangan nanti tambah gemuk lagi. Tidak, karena itulah kenapa permintaan tidak sama dengan penawaran, karena pendapatan itu tidak akan sama dengan konsumsi. Itu yang di counter lah ya oleh Keynes dari Adam Smith. Jadi tidak semua produksi itu akan diserap oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak semua income akan diserap untuk konsumsi saja, tapi pasti mereka akan ada tindakan saving. Kalau masih ingat di Adam Smith, sebenarnya ada pola perilaku yang sebenarnya dia juga paparkan bahwa adanya teori akumulasi kapital ya, dia mempelajari tapi mempercayai bahwa income itu tidak sepenuhnya equal pada konsumsi, tapi pasti ada saving dan investasi. Nah, ini nampaknya si Keynes itu juga menitik beratkan pada sisi savingnya. Ya. Lalu kalau di Adam Smith itu kan pasar tenaga kerja specialized ya, division of labor. Nah, kalau di sini Keynes itu menggarisbawahi pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah itu tidak pernah fleksibel ya, dianggap tidak pernah fleksibel. Oleh karena itu makanya ada demand dan supply untuk tenaga kerja ya, labor demand dan labor supply. Mereka susah untuk menjadikan seimbang, maka pasti ada pengangguran. Jadi dia ada si Keynes juga menyebutkan berbagai macam pengangguran gitu ya. Itu bisa kalian nanti masukkan di dalam mind mapping kalian bagaimana pembagian pengangguran berdasarkan Keynes. Makanya karena demand dan supply labor itu tidak pernah seimbang, maka pasti akan ada saja pengangguran. Ya. Nah, pengangguran ini dikarenakan walaupun kita mengatakan ada full employment tadi, tapi karena demand dan supply ini akan susah menghadapi keseimbangan ya. Ya pasti misalnya bargaining power orang mau kerja gitu ya, masuk kerja cuma dapat gaji segini. Nah, itu pasti ada negosiasi di mana dia ada time of ada masa tunggu lah, kalau di universitas kita bilang ada masa tunggu mereka bekerja. Nah, masa tunggu ini yang kita anggap sebagai unemployment atau pengangguran. Tapi dalam Keynes ini menyatakan bahwa kita harus berasumsi untuk menggarisbawahi full employment, walaupun itu memang
akan sulit karena ketidakseimbangan demand dan supply labor. Nah, di Keynes juga menyatakan atau menjelaskan tentang permintaan uang. Permintaan uang ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 faktor. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk jaga-jaga, yang ketiga untuk spekulasi. Nah, karena adanya kebutuhan untuk spekulasi dan juga untuk jaga-jaga, sehingga kadang-kadang ini hampir sama dengan Smith ya, maka menyatakan ada akumulasi kapital ya. Cuman bedanya kalau di dalam Keynes dia menghitungnya adalah bukan untuk akumulasi capital, tapi dia melihat untuk jaga-jaga, untuk spekulasi. Sebenarnya untuk Keynes ini sangat dekat dengan problematika atau keadaan kehidupan kita juga sekarang ini. Untuk demand of money ya, money demand. Itu ya, memang benar bahwa kebutuhan kita ya, pertama untuk transaksi, saya yakin kalian kalau lihat tabungan ya, pertama kalau dapat uang dari orang tua, yang pertama untuk konsumsi, yang kedua pasti untuk jaga-jaga ya, kalau misalnya kalau saya sehat terus, kalau ada apa-apa ya pasti ada yang untuk jaga-jaga, dan ada mungkin berapa persen untuk kalian lakukan spekulasi. Nah, spekulasi ini sebenarnya kalau di Adam Smith banyak ya, ada yang teori akumulasi kapital gitu tadi untuk investasi. Nah, kalau di sini di Keynes dia hanya memaparkan bahwa demand of money ini untuk spekulasi, tidak langsung statement untuk investasi ya. Sehingga dengan adanya ini ada si Keynes itu juga menarik ke dalam macroeconomics ya, karena adanya kebutuhan spekulasi itu tadi, efeknya nanti ada yang simpan pinjam, ada permintaan untuk ya simpan pinjam tadi ya, suku bunga dan sebagainya, ada yang untuk saving gitu ya. Saving karena apa? Kalau zaman dulu untuk Keynes dan post-Keynesian, mereka menyatakan bahwa untuk spekulasi itu biasanya dimasukkan ke dalam tabungan karena uang itu didiamkan saja berbunga. Sehingga Keynes juga menyatakan adanya tingkat suku bunga untuk bank, di mana keluarga, individu atau keluarga melakukan permintaan uang memasukkan uang transaksi permintaan uang itu untuk spekulasi itu tadi ya di tabungan. Sehingga tingkat suku bunga ini akhirnya membutuhkan adanya kebijakan pemerintah. Kok bisa Bu ada kebijakan pemerintah? Iya dong, karena suku bunga ini, tingkat suku bunga ini tidak semena-mena ditentukan oleh demand dan supply-nya tiap orang ya. Mereka pasti butuh ulil amri itu tadi ya, pemerintah yang menentukan kebijakan level suku bunga itu. Kita lari untuk makronya. Ini masih ke proses produksinya ya. Saya off-kan dulu. Proses produksinya ini saya hanya menarik ya, menggambarkan saja secara mikro. Jika ada proses produksi ya, seorang produsen proses produksi, dia akan menjual lalu dia akan dapatkan sebagai penghasilan rumah tangga. Nah, penghasilan ini akan digunakan untuk tabungan dan consumption ya, saving and consumption, dan juga digunakan sebagian untuk mensuplai kembali atau menginvestasikan kembali barang dan jasa, sehingga masuk ke dalam pasar barang ya, supply barang dan jasa masuk ke pasar barang, baru setelah itu pasar barang ini bisa dimanfaatkan oleh produsen. Sehingga di dalam proses produksi ini yang dari mikroekonomi tadi ya, kita level mikro ya, di mana pendapatan itu merupakan hasil akumulasi dari saving dan juga konsumsi, maka proses produksi harus equal dengan supply barang dan jasa yang akan dimasukkan kepada pasar barang. Ibu, gimana kalau misalnya supply barang dan jasa itu tidak equal dengan penghasilan rumah tangganya? Kalau tidak equal, maka ya berarti itu
ada satu pos uang yang tidak tahu larinya kemana gitu ya. Nah, tapi harusnya jumlah barang dan jasa yang dijual itu atau barang dan jasa yang diproduksi harus equal dengan penghasilan rumah tangga. Oh iya Bu, nanti ternyata ada kebocoran dana di sini ya. Kalau kebocoran ini kita sudah angkat tangan ya, itu sudah problematika masa post Keynesian ya. Karena di Keynesian itu menyatakan apa yang sudah kita sebagai orang yang penjualnya, produsen, saat dia mensuplai semua barang dan jasa, mereka dapat keuntungan, maka di situ menjadi penghasilan rumah tangga. Sehingga atau suplai barang dan jasa itu merupakan penambahan juga antara saving dan consumption. Itu harusnya seperti itu. Berarti ini lebih besar daripada C. Ya, betul. ini bisa lebih besar dari S. Ya, betul. Mungkin tidak S lebih besar daripada Q. Mungkin tidak uang yang ditabung lebih besar dari supply barang dan jasanya. Tidak mungkin, karena saving itu adalah part atau komponen dari H. Jadi ini adalah pemikiran proses produksi dan larinya income terhadap saving maupun consumption. Lalu Keynes in macroeconomics. Keynes di macroeconomics yang terkenal adalah propensity to consume, hasrat untuk berkonsumsi. Ini sangat dikenal sekali di Keynes ya. Dan juga hasrat likuiditas yang ditentukan oleh suku bunga, tingkat bunga. Keynes sangat dikenal dari sisi suku bunga ya. Itulah kenapa IMF itu saya bilang liquidity preference ya. Dia memberikan bantuan pembangunan kepada negara. Dia memberikan bantuan kepada negara dengan pilihan ya, liquidity preferences. Tapi mungkin nanti Stiglitz yang akan komentar ya. Itulah yang menjadi globalization impact, negative globalization impact. Kenapa? Karena liquidity preferences menjadi liquidity trap. Pernah dengar? Nah ini yang nanti yang kita akan bahas lagi untuk masa-masa yang akan datang ya. Jadi hasrat likuiditas, liquidity preference ditentukan oleh suku bunga. Jadi kalau suku bunga sedang rendah nih, pasti orang akan meminjam dana untuk diputarkan ya, spekulasi itu tadi. Lalu hal yang ketiga di macroeconomics di Keynes yang sangat dikenal adalah marginal efficiency of capital, efisiensi marginal dari investasi modal. Ini juga dikenal di Keynes. Dan juga pemaparan tentang secara makro ya, tadi mikro ya, dia sama dengan C dan S. Consumption and saving. Tapi secara macroeconomics dia menjelaskan adanya negara perekonomian tertutup dengan unsur consumption, investment, and government expenditure. Nah, ini yang ada di macroeconomics. Nah, jadi Keynes sangat dekat dengan tiga unsur itu. Nanti tambah lagi di Keynes, karena sudah berkembang net export, ya itu sudah mulai perekonomian terbuka. 4 unsur. Saya izin off-kan lagi karena menutup tabel. Oke, ini saya bikin suatu tabel bagaimana perbedaan teori klasik dengan Keynes, tapi di sisi moneter ya, bukan di sisi makro dan mikro. Kalau mikro dan makro sudah kita jelaskan tadi. Sekarang dari sisi moneter, dari mazhab klasik dibandingkan dengan mazhab Keynes. Kalau di klasik dia menyatakan bahwa nilai uang itu tuh stabil, ya. Jadi ya uang 100 rupiah itu akan sama dengan 100 rupiah di masa 5 tahun lagi. Nah, tapi Keynes bilang, oh nggak mungkin. Menganggap bahwa nilai uang itu nggak bisa stabil. Makanya ada yang namanya inflasi, ada yang namanya deflasi. Kalau di klasik pernah dengar itu tadi ya, nilai manfaat itu tadi. Jadi dia melihatnya dari nilai manfaat dan nilai tukar itu lama-lama tidak berubah. Mereka stabil di sisi itu terus, sehingga ada efek resesi itu tadi ya, resesi ekonomi di saat adanya deflasi maupun inflasi. Nah, yang kedua,
klasik itu menolak anggapan bahwa fenomena-fenomena moneter sebagai variabel yang sanggup mempengaruhi perekonomian. Jadi yang namanya nilai mata uang itu bukan fenomena moneter atau bukan sebagai variabel yang mempengaruhi kehidupan perekonomian negara. Nah, sedangkan di Keynes, oh ya nggak bisa gitu ya. Karena justru dengan nilai mata uang yang berubah-ubah itu, itulah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini yang membedakan master klasik dengan Keynes di moneter. Lalu yang ketiga, klasik itu sebenarnya melihat bahwa adanya classical dichotomy. Apa itu classical dichotomy? Jadi ada tambahan jumlah uang beredar itu nggak akan berpengaruh di sektor real. Jadi tambahan uang tuh ya biasa tidak akan mempengaruhi baik buruknya naik turunnya sektor real. Padahal di zaman-zaman sekarang ya termasuk post Keynesian, kita lihat jika penambahan jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh di sektor real. Bisa kalau kita over jumlah uang beredar, apa yang terjadi? Inflasi. Jika kurang, kita pemerintah tidak ada campur tangan dan kurang uang beredarnya. Ada orang yang dia bawa uang terlalu banyak, misalnya dia tidak menabung, tidak mengkonsumsikan, tapi dia nahan uang di lemarinya sampai penuh gitu ya. Maka apa yang terjadi? Jumlah uang beredar akan berkurang, maka yang terjadi inflasi. Apa yang mempengaruhi? Yang dipengaruhi adalah sektor real. Nah, itu yang dipercaya oleh Keynes. Lalu bagian permintaan dan penawaran. Kalau di klasik, mereka melihat bahwa tingkat harga umum itu, permintaan dan penawaran uang itu sangat ditentukan oleh tingkat harga umum. Nah, sedangkan di Keynes itu enggak, ada tingkat bunga karena dia sangat mempercayai adanya level suku bunga interest rate ya. Selanjutnya V dan T atau velocity of money dianggap tetap ya dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor non moneter. Seperti yang saya paparkan tadi ya, jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh dan dia pasti akan berubah-ubah. Nah, ini Keynes menyatakan ya nggak mungkin kalau itu dianggap tetap. Kalau dianggap tetap, maka yang terjadi di negara itu stagnan, ya perekonomian tidak berkembang. Itu yang membedakan perhitungan pemaparan Keynes dengan teori klasik ya. Ini suara saya kok sudah mulai habis. Mohon maaf. Lanjutannya, kali ini perbedaan teori klasik untuk moneter saya hanya memaparkan sampai 10. Sebenarnya ada 13, nanti yang 3 silahkan cari sebenarnya tentang liquidity of preference ya, kalian bisa cari di situ. Nah, ini yang paling menarik sendiri yang nomor 6 ya. Dia mengatakan kalau klasik ada hubungan langsung adanya kelebihan uang tunai dengan kecenderungan perubahan harga. Nah, di Keynes dia bilang enggak, tidak langsung gitu ya. Jadi kalau kelebihan uang tunai di masyarakat itu dia ada hubungannya dengan suku bunga ya. Nah, ini perubahan harga ini ada hubungannya dengan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintah kita ingat pada tahun 2001 saya belum lahir ya jajan kalian. 2001 saya mengadakan acara workshop waktu itu. Seminar nasional tentang pasar mengambang, pasar falas kurs mata uang mengambang untuk masalah ini. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa kok bisa mengambang ya, karena itu tadi adanya spekulasi tadi yang dipaparkan oleh Keynes. Dan dia mengatakan ya kalau di klasik ya menyatakan bahwa ada hubungannya nih antara uang tunai di masyarakat yang beredar itu uang tunai itu ada bisa mengubah secara langsung terhadap perubahan harga. Nah, kalau di Keynes dia menyatakan tidak, perubahan harga itu justru mungkin ada hubungannya ke tingkat bunga ya. Jadi
kelebihan uang tunai itu akan berhubungan pada tingkat bunga. Kenapa ya? Itu tadi tingkat spekulasi manusia. Jadi adanya hubungan secara tidak langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dengan kecenderungan harga melalui tingkat bunga. Oke, selanjutnya bagaimana dengan perbedaan teori klasik untuk motif spekulasi permintaan uang yang ada baru unsur transaksi dan berjaga-jaga ya. Jadi kalau di klasik mereka lebih banyak pada transaksi. Sehingga kalau di Keynes ya dia juga sudah langsung memasukkan untuk unsur spekulasinya. Jadi kalau di teori klasik dia hanya permintaan uang ini hanya untuk transaksi dan juga jaga-jaga. Kalau di Keynes dia menyatakan ada spekulasinya. Nah, jaga-jaga ini kalau di masa Adam Smith kalau kalian ingat ada yang namanya akumulasi modal ya, akumulasi kapital. Oke, lalu selain dari motif permintaan uang, dia juga menyatakan tentang adanya harapan perubahan harga di masa yang akan datang bukan faktor penting dalam menentukan permintaan uang. Nah, ini dari Keynes langsung menyatakan loh, itu malah justru faktor pentingnya gitu ya. Harapan perubahan harga di masa mendatang itu adalah faktor pentingnya. Tidak, karena dia merasa bahwa mungkin masih ingat yang awal tadi yang menjadi pembeda bahwa nilai mata uang di Keynes ya, nilai mata uang itu tidak stabil, maka akan ada perubahan harga, sehingga itu yang menjadi faktor penting adanya penentuan besarnya permintaan akan uang ya. Dan di teori klasik ini memang cocok situasi yang terjadi adalah untuk jangka panjang. Nah, di Keynes dia membahasnya pada jangka pendek dan menengah. Itu yang sangat membedakan antara Keynes dengan teori klasik di sektor atau di bagian moneter. Itu yang membedakannya. Oke, mahasiswa yang saya hormati, saya sayangi dan saya cintai. Itulah tadi adalah pemaparan dari perbedaan teori Keynes dengan teori klasik. Setelah ini silahkan kalian bisa memahami, bisa kalian telaah, dan sebenarnya masih ada yang namanya pembahasan tentang grafik terhadap permintaan uang L ya. Nah, ini sebenarnya belum saya paparkan, tapi silahkan kalian cari tentang itu. Kita akan membahas insya Allah setelah ujian kompetensi, karena minggu depan kalian akan ujian kompetensi yang pertama. Tapi setelah ujian kompetensi kita akan membahas tentang bagaimana permintaan uang Keynes bisa mempengaruhi pada pemikiran selanjutnya, pemikiran ekonomi selanjutnya. Oke, mohon maaf jika saya tidak bisa memberikan kelas secara asinkronus. Mungkin insya Allah setelah ujian kompetensi saya akan memberikan kelas asinkronus dan sistem diskusi lebih banyak. Setelah ini mungkin tidak hanya kuis yang kalian bukan kuis ya, tapi 5 pertanyaan ya sebagai pretest yang sudah kalian lakukan. Tapi setelah ini saya akan membuka forum diskusi untuk kita mendiskusikan apa sih yang bisa diambil karena tadi kita bahas sedikit tentang IMF, karena beliau Keynes adalah pendiri IMF. Mungkin bisa menganalisis kenapa sih IMF itu tidak cocok dan kenapa kok
tahun 97 itu banyak diminta 297, 2001, 2003, 2007 banyak diminta untuk keluar dari Indonesia. Ada apa sih? Kita nanti akan membuka forum diskusi. Sedikit saja mungkin memaparkan ide pemikiran kalian tentang IMF. Kenapa IMF tidak cocok di Indonesia, gitu ya? Kenapa harus bahas IMF? Karena ini ada hubungannya juga nanti dengan Stiglitz, ya. Stiglitz yang menyatakan bagaimana IMF atau Globalization Impact dari IMF bisa bukan menghebohkan, tapi membuat negara itu bercampur aduk dengan banyaknya beban, ya, hutang cukup besar, sehingga ini ada hubungannya dengan masa-masa Orde Baru, ya, oleh Bapak Soeharto. Oke, sekian dulu. Kita akan lanjutkan di sesi forum diskusi. Nanti kita akan banyak interaksi dengan teman-teman, bagaimana pemikiran kalian tentang IMF. Terima kasih. Semoga tetap sehat, selalu sehat, kurang begadang, dan jangan banyak ke coffee shop, ya. Cukup 2 jam dalam satu, kalau misalnya di dalam lingkungan AC, ya, cukup 2 jam saja, jangan terlalu lama, dan tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.